Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum kita mulai ke materi tersebut, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar atau capaian apa yang harus kalian capai ketika pembelajaran materi tersebut. Yang pertama, 3.2 yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, poster yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar yang kedua, yang 4.2 yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk teks iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, dari kompetensi dasar tersebut ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan dan tujuan teks iklan, slogan, poster. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, dari tujuan tersebut, materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu nanti yang pertama akan ada contoh dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang kedua ada nanti pengertian teks iklan, slogan, poster. Yang ketiga, tujuan dan fungsi teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah, setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya apa saja, tujuan pembelajarannya apa saja, dan materinya itu apa saja, kita lanjut ke materi. Nah, ini ada contoh dari teks iklan, slogan, dan poster. Silakan kalian amati ketiga contoh tersebut sambil kalian pahami. Jadi perbedaan antara iklan, slogan, dan poster itu apa sih? Itu. Baik, selanjutnya iklan. Nah, iklan itu suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau juga perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa. Jadi iklan itu berisi sebuah produk atau jasa yang akan ditawarkan atau akan dipromosikan dari lembaga atau instansi. Itu adalah iklan. Selanjutnya slogan. Slogan itu rangkaian kata-kata atau kalimat yang relatif pendek yang umumnya sangat menarik dan mudah untuk diingat oleh orang banyak. Slogan digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi. Jadi slogan berbeda ya dengan iklan. Kalau iklan tadi menawarkan sebuah produk ataupun jasa, tetapi kalau slogan hanya kata-kata pendek yang menarik. Nah, menarik, tetapi slogan juga harus memiliki makna. Jadi bukan hanya sekedar tulisan. Contohnya slogan misalnya kebersihan sebagian daripada iman. Nah, itu kan ada maknanya. Terus ada lagi perpustakaan adalah jendela pelajaran. Nah, itu juga termasuk ke dalam slogan. Selanjutnya ada poster. Poster itu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi pada poster biasanya bersifat mengajak. Jadi poster itu kalau tadi slogan umumnya hanya kalimat atau hanya tulisan pendek, tetapi kalau poster tulisannya ada, gambarnya juga ada. Nah, poster ini juga bukan hanya sembarang poster ya. Jadi poster pun ketika kalian menulis poster atau ketika kalian membuat poster harus tetap ada maknanya atau ada tujuannya apa sih dari poster yang kalian tulis, seperti itu. Nah, selanjutnya
tujuan dan fungsi dari iklan. Yang pertama, sebagai informasi atau menyampaikan info produk baru, ciri-ciri dan lainnya. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan punya produk baru, nah itulah fungsinya iklan. Dia mempromosikan atau menginformasikan kepada masyarakat kalau perusahaannya memiliki produk baru atau ciri-ciri dari produknya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, sebagai persuasi atau mengarahkan atau mengajak konsumen untuk membeli. Kalau dia perusahaannya itu misalnya perusahaan makanan, berarti kan dia mempromosikan kepada konsumen untuk membeli. Tetapi kalau misalkan dia jasa, berarti misalkan jasa laundry, berarti dia menawarkan si konsumen untuk menggunakan jasa laundry dia. Gitu. Selanjutnya yang fungsi yang ketiga yaitu sebagai reminding atau iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Nah, ini tadi tujuan dan fungsi dari iklan ada 3. Selanjutnya tujuan dari slogan dan poster. Kenapa digabung? Karena nggak jauh berbeda ya, tujuan dari slogan dan poster ini sama. Tadi yang membedakan hanya ketika penulisannya saja. Kalau slogan hanya kata-kata atau tulisan umumnya, tetapi kalau poster ada tulisan, ada gambar. Oke. Tujuan dari slogan dan poster yaitu memberitahukan, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu yang ada pada slogan dan poster tersebut. Seperti itu tujuan dari slogan dan poster. Jadi yang tadi menyampaikan informasi kepada masyarakat, informasi yang menarik, informasi yang bermakna. Lalu poster juga bisa mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik ya pastinya. Oke, tujuan dari slogan dan poster sudah, kita lanjut. Nah, ini ada contoh dari sebuah iklan ya. Kalau ini iklan produk ya, iklan produk. Nah, di sini isinya kalau kita buat kesimpulannya, isi dari teks iklan tersebut adalah sebuah toko menawarkan produk mereka yang sedang diskon sampai 17% kepada masyarakat. Itu kesimpulan dari iklan yang ada di atas. Jadi kesimpulannya, ada sebuah perusahaan atau toko yang mereka sedang membuat produk diskon sampai 17%. Jadi dia promosikanlah produk diskon tersebut. Lanjut. Nah, ini ada contoh dari slogan. Semua harus pakai masker. Berarti dia mengajak kita untuk memakai masker supaya melindungi diri dari virus corona atau COVID-19. Selanjutnya, ini ada contoh poster. Nah, poster ini kalau kita buat kesimpulannya yaitu poster tersebut berisi tentang informasi, gejala, dan cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian materi pembelajaran kita. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan ciri-ciri iklan, ciri-ciri slogan poster, terus jenis-jenis iklan, karena jenis iklan itu banyak sekali, jenis-jenis slogan. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan, kita lanjut ke grup. Ya, kita lanjut gabung di grup. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pikiran